Halo, perkenalkan nama saya Angelina Diva, saya dari FITB. Saya Nazban Syafia dari SITHR. Saya Nur Aziza Rizkina Marali dari STI. Saya Salsa Gritani dari SITHR. Kami dari Institut Teknologi Bandung. Menurut LBBI, gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Oleh karena itu, gizi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi setiap individu sehingga menjadi isu fundamental dalam kesehatan masyarakat. Permasalahan terkait gizi yang masih sering terjadi dan memerlukan perhatian lebih adalah malnutrisi. Malnutrisi ini apa? Malnutrisi adalah kondisi ketidakseimbangan gizi dalam tubuh. Terlepas dari kemajuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan industri, malnutrisi masih saja sering terjadi. Dan malnutrisi ini dapat menyerang semua kelompok usia, tapi kelompok yang paling rentan untuk terkena malnutrisi adalah balita. Grafik ini menunjukkan data proporsi stunting menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Menurut WHO, angka-angka yang ditunjukkan oleh grafik ini masih termasuk tinggi, tapi hal ini sering disepelekan oleh masyarakat, padahal dampaknya sangat besar, karena balita yang tumbuh dewasa nanti akan menjadi penerus bangsa. Malnutrisi bisa disebabkan oleh berbagai hal, tetapi penyebab utamanya tentu saja kualitas pangan. Karena kualitas pangan yang dikonsumsi setiap balita sangat bergantung pada kemampuan ekonomi, maka ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penyebab malnutrisi. Faktor lain yang dapat menyebabkan malnutrisi adalah kegagalan penyerapan nutrisi pada setiap individu. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan mikroba pada usus yang kurang mendukung. Dalam tubuh manusia, sebagian besar terdiri dari bakteri baik dan bakteri buruk. Ada yang namanya probiotik. Apa sih probiotik itu? Probiotik adalah bakteri baik non-patogenik yang hidup berkoloni di saluran pencernaan manusia. Untuk kasus malnutrisi ini sendiri, kita hanya perlu menilik lingkungan mikroba yang ada di dalam usus. Umumnya, di dalam usus ini terdapat Lactobacillus sp dan Bifidobacterium sp. Menurut studi, pemakaian Lactobacillus rhamnosus GG pada anak penderita malnutrisi dapat mencegah kebanyakan infeksi dan meningkatkan status gizi ketika digunakan dengan diet yang cukup. Dari sini, kita menetapkan kedua bakteri ini menjadi concern untuk menuntaskan malnutrisi di Indonesia. Titik kumpul bakteri baik dalam tubuh manusia itu terletak di dalam usus. Peran bakteri baik ini selain dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh manusia, juga dapat memberantas bakteri-bakteri pembawa penyakit atau patogen dengan cara mensekresikan asam laktat di lingkungannya. Probiotik atau bakteri baik ini juga dapat meningkatkan efikasi obat oral dan intra yang berkaitan dengan suatu penyakit. Walaupun adjunktif probiotik oral dianggap aman, tetapi ada beberapa efek samping yang dapat disebabkannya, seperti menyebabkan kembung, fase sembek, dan mual. Namun biasanya akan membaik seiring dengan penggunaannya. Kita dapat mengatasinya dengan cara memberikan dosis yang cukup, seperti untuk orang dewasa 1-4 mg dan untuk anak-anak setengah dari dosis orang dewasa. Inovasi yang kami rancang berupa adjunktif probiotik oral bubuk yang dikemas secara higienis dan dapat ditambahkan pada makanan balita seperti bubur ataupun susu. Kandungan dari bubuk yang kami ajukan tidak hanya berupa Lactobacillus sp dan Bifidobacterium sp, tetapi dilengkapi dengan vitamin pendukung seperti vitamin A, B, dan C. Probiotik yang dikemas dalam bentuk bubuk dengan dosis yang cukup dapat menjadi salah satu solusi penuntasan malnutrisi di Indonesia. Oleh karena itu, produksi adjunktif probiotik perlu dilakukan guna menurunkan jumlah balita dengan status kurang gizi di Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.